Di sini saya menjelaskan mengenai kode yang digunakan pada latihan 1 nomor 1. Pada baris pertama, tag dikutip HTML. Ini berartikan bahwa dokumen menggunakan HTML. Pada baris kedua, tag HTML dengan atribut lang n. Ini berarti bahwa dokumen menggunakan bahasa Inggris. Kemudian tag head ini berisikan informasi metadata dokumen. Baris keempat, pada tag metachar set UTF-8 tag ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan berbagai macam karakter dan emoji di luar dari karakter yang tersedia pada ACSI. Baris kelima, ini digunakan untuk memastikan halaman web responsif terhadap perangkat mobile. Pada baris keenam, tag title ini berisikan judul yang akan tampil pada tab bar. Kemudian baris ketujuh itu menutup tag head. Baris ke-8, tag body ini digunakan dalam tag body ini akan dituliskan kode HTML yang akan tampil pada halaman web. Baris ke-9 menggunakan heading 1 dengan teks Kawaii Cafe. Baris kedua menggunakan heading 2 dengan teks menu. Kemudian pada baris ke-11 menggunakan tag URL. Tag URL ini digunakan untuk membuat tampilan daftar menggunakan simbol bullet. Kemudian tag LI, baris ke-12 tag LI digunakan untuk menampilkan daftar item atau kategori yang digunakan. Kategori yang akan muncul pertama yaitu Kavi, di sini menggunakan heading 3. Baris ke-14 tag OL. Tag OL digunakan untuk membuat daftar menggunakan tipe huruf. Kemudian tag LI digunakan untuk menampilkan kategori yang muncul pada tag OL ini. Di sini kategori yang akan muncul yaitu Americano dan Latte. Baris ke-17 menutup tag OL, baris ke-18 tag penutup LI. Kemudian pada baris ke-19 tag LI kembali. Di sini kategori yang akan digunakan itu kategori T. Kemudian baris ke-21 yaitu tag OL yang akan menampilkan daftar item dengan simbol angka dengan kategorinya sendiri yaitu hati dan peti. Pada baris ke-24 yaitu menutup tag OL, baris ke-25 tag penutup LI, dan baris ke-26 tag penutup WL yang muncul pada baris ke-11. Kemudian pada baris ke-27 berisikan teks lagi dengan teks bertuliskan kertas yang dipakai buat print itu namanya apa ya. Lalu pada akhirnya digunakan tag BR. Tag BR ini digunakan untuk membuat baris baru. Pada baris ke-28 tag lagi, dan baris ke-29 menggunakan tag P untuk membuat sebuah paragraf baru. Tag P digunakan untuk berfungsi untuk membuat paragraf baru. Dalam paragraf ini berisikan teks yang menggunakan tag heading 1. Teksnya sendiri bertuliskan terima kasih. Kemudian pada baris ke-31 itu menutup tag P, baris ke-32 menutup tag penutup body, dan baris ke-33 itu tag penutup HTML. Adapun tampilan dari kode ini di sini saya akan menjelaskan kode untuk latihan 1 nomor 2. Sama seperti pada kode sebelumnya, baris pertama dengan tag di kotak HTML yang menjelaskan tipe dokumen tipe dokumennya itu HTML. Baris kedua itu tag HTML dengan atribut lang n yang menjelaskan bahwa dokumen menggunakan bahasa Inggris. Baris ketiga dengan tag head yang berisikan informasi metadata dokumen. Baris keempat atribut metachar set UTF-8 yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan berbagai macam karakter dan simbol di luar dari karakter ACSII. Baris kelima, atribut metaname viewpoint content with device width initial scale 1.0. Ini
ini digunakan untuk memastikan halaman web responsif terhadap perangkat mobile. Kemudian baris ke-6, tag title dengan teks latihan 1 nomor 2. Teks ini akan tampil pada tab bar. Kemudian baris ke-7 menutup tag head. Baris ke-8 membuka tag body, di mana dalam tag body ini akan berisikan kode yang akan tampil pada halaman web kita. Kemudian baris ke-9 heading 1 dengan teks biodata mahasiswa. Baris ke-10 tag table dengan atribut border. Border sendiri ini artinya garis tabelnya dengan baris tabel dengan angka 3 sebesar tabel. Kemudian membuka tag tr. Tag tr digunakan untuk membuat kolom. Pada tag tr ini ada tag th. Tag th ini digunakan untuk memberikan judul pada kolom. Di sini pada baris ke-12, 13, dan 14 menggunakan tag th dengan judul kolomnya nanti adalah nama, usia, alamat. Baris ke-15 menutup tag tr. Baris ke-16 membuka tag tr kembali. Tag tr sama seperti sebelumnya, tag tr digunakan untuk membuat baris. Kemudian tag td pada baris ke-17, pada baris ke-17, 18 dan 19 menggunakan tag td. Tag td sendiri yaitu untuk membuat kolom pada tabel dengan teks, teksnya dengan teks Ratri Pramita 20 tahun dan Mamuju. Kemudian baris ke-20 itu menutup tag tr. Baris ke-21 membuka tag kembali sama seperti sebelumnya. Kemudian tag td digunakan kembali untuk membuat kolom pada tabel. Kemudian baris ke-25 itu menutup tag tr yang ada pada baris ke-21. Kemudian baris ke-26 yaitu penutup untuk tag tabel, baris ke-27 penutup untuk tag body, dan baris ke-28 penutup untuk tag HTML. Adapun mengenai tampilan yang akan muncul dengan kode ini yaitu seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk latihan 2. Untuk kode pada latihan 2. Sama seperti kode sebelumnya, pada baris pertama bersihkan tag tab HTML yang menjelaskan jenis dokumen yang dokumennya adalah HTML. Baris kedua, tag HTML dengan atribut lang n yang menjelaskan bahwa bahasa yang digunakan pada dokumen adalah bahasa Inggris. Kemudian pada tag head digunakan, tag head ini akan berisikan informasi metadata dokumen. Kemudian pada baris keempat dengan tag metacharset UTF-8, di mana ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan berbagai macam karakter dan emoji di luar dari karakter dan emoji yang tersedia pada ACSII. Kemudian pada baris kelima metanom viewpoint, pada tag ini digunakan untuk memastikan halaman web responsif terhadap perangkat mobile, di mana tampilan web nanti akan menyesuaikan dengan lebar layar perangkat. Kemudian pada tag 6 ini pada baris ke-6 ini menggunakan tag title yang akan berisikan judul dari dokumen. Ini akan tampil pada tab bar. Kemudian baris ke-7 itu menutup tag head. Baris ke-8 tag body yang akan berisikan mengenai kode HTML yang akan tampil pada halaman web. Kemudian pada baris ke-9 di sini menggunakan tag table. Tag table digunakan untuk membuat tabel dengan atribut border. Atribut border digunakan untuk mengatur garis tabel, di mana di sini ukuran pada garis tabelnya yaitu 2. Kemudian pada baris ke-10 menggunakan tag tr. Tag tr digunakan untuk membuat baris pada tabel. Dan pada baris ke-11 hingga ke-14 ini menggunakan tag th. Pada baris ke-11 membuka tag th. Tag th sendiri digunakan untuk memberikan judul pada kolom.
Pada baris ke-11 teksnya ini nomor dari titik dan menutup, dan tag penutup TH. Ini sama pada baris ke-11, 12, 13, dan 14. Kemudian pada baris ke-15 menutup TR, dan pada baris ke-16 yaitu membuka tag TR lagi yang akan membuat baris selanjutnya. Pada baris ke-17 menggunakan tag TD, membuka tag TD. Tag TD sendiri digunakan untuk membuat kolom pada tabel dengan teks yaitu angka 1, kemudian tag penutup TD. Itu pun sama pada baris ke-17, 18, 19. Dan untuk baris ke-20 itu membuka tag TD, kemudian menggunakan tag selanjutnya lagi dalam tag TD ini kita membuka tag IMG. Tag IMG sendiri elemen ini digunakan untuk mendefinisikan gambar. Kemudian tag SRC digunakan tag SRC ini adalah atribut untuk menentukan alamat digunakan untuk menentukan alamat gambar atau URL gambar. Saat membuat seperti ini, usahakan gambar dan kode HTML berada pada folder yang sama. Selanjutnya yaitu atribut ALT ini akan diisikan dengan teks, dimana apabila gambar tidak tampil pada halaman web, teks pada ALT ini yang akan tampil di situ. Kemudian atribut width dan height ini untuk mengubah ukuran gambar. Kemudian tag penutup TD. Itu sama juga pada baris ke-16 hingga ke-21. Kemudian pada ke-21 sama dengan pada baris ke-22 sampai dengan ke-27. Kita lingkai masuk ke baris ke-28 yaitu penutup tag table untuk menutup tabel, kemudian baris ke-29 penutup tag body, dan baris ke-30 itu penutup untuk tag HTML. Adapun tampilan dari kode ini yaitu seperti ini. Jelaskan untuk kode pada latihan ketiga. Pada baris pertama berisikan tag di kotak HTML yang berarti bahwa dokumen ini mendeskripsikan bahwa dokumen ini menggunakan HTML. Baris kedua yaitu tag HTML dengan atribut lang n yang berarti bahwa dokumen ini menggunakan bahasa Inggris. Baris ketiga menggunakan tag head yang berisikan informasi metadata dokumen. Baris keempat tag meta charset UTF-8 yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan karakter dan emoji di luar dari karakter yang disediakan oleh ACSI. Kemudian baris kelima, tag ini digunakan untuk memastikan halaman web responsif terhadap tampilan pada perangkat mobile. Kemudian pada baris ke-6, tag title berisikan teks atau ini diisikan judul yang akan tampil pada tab bar. Kemudian penutup tag titelnya di akhir. Baris ke-7 yaitu penutup tag head. Kemudian baris ke-8 membuka tag body, di mana dalam tag body ini akan berisikan kode yang akan kita tulis yang akan tampil pada halaman web. Kemudian baris ke-9 ada membuka tag H1 heading 1 yang berisikan teks yaitu form pendaftaran mahasiswa, kemudian menutup tag H1. Kemudian baris ke-10 sebuah tag form digunakan untuk membuat formulir yang akan diinput oleh pengguna dengan tag form dengan atribut action yaitu URL, atribut method get post, dan style yaitu background color dengan warna white smoke. Kemudian pada baris ke-11 ada teks nama, kemudian sebuah tag input. Tag input ini akan digunakan untuk memasukkan sebuah tag dengan tipe teks. Kemudian pada bagian akhirnya yaitu dua tag BR. Tag BR digunakan untuk membuat baris baru. Kemudian pada baris ke-12 ada teks alamat dengan teks alamat, kemudian sebuah tag slash. Tag slash digunakan
text select ini membuat input dengan pilihan yang berbentuk list drop dengan atribut nama, name, alamat. Kemudian pada baris ke-13 yaitu ada take option. Take option sendiri mendefinisikan opsi yang dapat dipilih dengan atribut value-nya yaitu bangkai. Kemudian ada teks, di dalamnya terdapat teks bangkai juga. Kemudian menutup take option. Ini sama pada baris ke-13 sama dengan baris ke-14 hingga baris ke-21. Kemudian pada baris ke-22 yaitu menutup text select. Kemudian ada lagi tag BR di belakangnya. Sama sebelumnya, tag BR digunakan untuk membuat baris baru. Kemudian ada teks tempat lahir. Kemudian ada tag inputan input dengan tipenya teks. Kemudian di akhirnya ada dua tag BR. Tag BR ini digunakan untuk membuat baris baru. Kemudian pada baris ke-24 ada teks tanggal lahir. Teks tanggal lahir ini ada teks tanggal lahir, kemudian ada sebuah tag input dengan atribut tipenya date dengan atribut name tempat tanggal lahir, ID-nya tempat tanggal lahir. Kemudian di akhirnya ada dua tag BR yang akan berarti setelah teks ini adalah sebuah baris baru. Kemudian pada baris ke-25 ada teks asal sekolah dengan tag input yang menggunakan tipe radio dengan atribut ID-nya semasa 1 majene, atribut name asal sekolah, atribut value semasa 1 majene. Kemudian di luarnya ada teks lagi. Teks inilah yang akan tampil pada halaman web. Ini sama pada baris ini sama dengan baris ke-26 hingga baris ke-31. Di baris ke-31 ini di akhirnya ada dua tag BR yang akan membuat di mana teks selanjutnya itu berupa baris baru. Kemudian tag 32 ada sebuah teks yaitu program studi. Baris ke-33 ada tag input dengan tipenya checkbox. Dengan atribut ID-nya teknik informatika, atribut name-nya program studi, atribut value-nya itu teknik informatika, dan terakhirnya lagi di luar dari itu ada sebuah teks yang bertuliskan teknik informatika. Ini sama seperti baris ke-34 dan ke-35. Hanya pilihannya yang berbeda. Kemudian di baris 35 di akhirnya itu ada dua tag BR yang berarti bahwa selanjutnya adalah sebuah baris baru. Baris ke-36 ada teks pesan, kemudian tag BR lagi yang membuat baris baru lagi. Kemudian ada pada baris ke-37 ada teks area. Teks area ini elemen untuk mendefinisikan field input. Jadi di teks area ini nanti pada halaman web pada teks area ini kita bisa mengetikkan sebuah pesan atau apapun itu yang diinginkan. Pada dalam teks area bisa dikosongkan karena akan diisi oleh para input, maksudnya diisi dalam halaman web. Kemudian menutup teks area, tag penutup teks area. Kemudian ada tag BR lagi untuk membuat baris baru lagi. Kemudian pada baris ke-38 ada pada baris ke-38 yaitu sebuah tag input dengan tipe submit. Kemudian baris ke-39 penutup tag form, baris ke-40 menutup tag body, dan baris ke-41 penutup tag HTML. Adapun tampilan dari kode ini yaitu seperti ini. Kita bisa isi untuk nama, kemudian alamatnya berupa list drop down, tempat lahir Magetan, kemudian untuk tempat tanggal lahir dipilih,
asal sekolah, program studi, dan pesannya. Kemudian bisa diklik submit. Sekian penjelasan untuk kode HTML yang digunakan pada tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.